معبود إلا الله لا إله إلا الله مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khususana kubur mukminin mukminat muslimin muslimat min masyriqil maghrib barya wa barya khususan wa'ampuanhu wa'gbir lahu warhamhu wa'afu anhu wa'gbir lahu warhamhu wa nahu sususan abana wa umahatana wa jadadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa asatidatana wa satidatana wa limanit zamana hahu nabi basabahi mali ajli wa ambuanhum waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nas asibil ba'sa ishfi Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma stajib insyaallah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, istiqomah dalam ibadah, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah hiswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun satu pasal pi bayani dalam bab yang menjelaskan malamati yang tidak menjadi dosa minasyar'i dari ketentuan syariat ala takhiri sholati terhadap meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat an waktiha dari waktunya bisa babi dengan sebabnya.
A'dzarus sholati, uzur sholat, isnani ada dua, an-naumu satu tidur, wan nisyanu kedua lupa. Itu matannya Pak ya. Kita lanjutkan syarahnya sekarang an-nisyan. Bab an-naum sudah selesai, uzur sholat, yang kedua adalah an-nisyanu. Jadi uzur sholat itu satu karena tidur, kedua karena lupa. Jadi tidak menjadi dosa jika sholat itu dilaksanakan bukan pada waktunya. Tapi syarat elatnya satu karena tidur, dua karena lupa. Itu maksudnya. Tidak menjadi dosa untuk mengakhirkan sholat atau sholat dilaksanakan bukan pada waktunya kalau elatnya satu karena tidur, dua karena lupa. Wasani yang kedua, an-nisyanu karena lupa. Ae idza lam yansha an taksirin. Tentu lupanya lupa yang tidak ceroboh. Saya lagi Pak, lupanya yang tidak ceroboh. Tidur pun juga jangan sampai tidur ceroboh. Lupa ceroboh. Ngahaja gitu di poho-poho. Gitu. Seolah-olah mau bebas dari tanggung jawab. Abdi teh hilap gitunya, padahal masih ingat gitu Pak ya. Jadi lupanya karena ya bukan ceroboh. Kala ambi syitronajin bikasri awalihi wa huwa al-mukhtar wa fatuhu mu'jaman wa mahlan. Seperti main ini Pak, apa yang ada garis-garis itu, yang ada kuda, yang ada itu. Lupa karena gapleh gitu Pak ya, karena main catur sehingga waktu terlupakan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Huwa haram. Iya, bisa jadi karena lalai sehingga lupa waktu, catur itu hukumnya menjadi haram. Gitu Pak. Kalau caturnya itu melalaikan waktu, artinya ya waktu sholat. Li'annahu insurito fihi malun minal janibaini kimarun. Karena catur itu jika kedua belah pihak menyediakan harta ya judi. Atas Pak? Ya tumpangan, ya judi. Jadi kalau kedua pemain menyiapkan harta kimarun itu disebutnya dengan judi. Au min ahadihima pabi musabaqati ala ghairi alatil qital. Atau dari salah seorang menyiapkan satu benda, yaitu namanya musabaqah, perlombaan, pertandingan. Boleh nggak Pak pertandingan mendapatkan piala catur? Ya boleh, tidak menjadi masalah. Kan yang nyiapkannya satu orang Pak ya. Boleh. Seperti tenis meja, kan sekarang nih 17 Agustusan Pak ya. Ada musabaqah, perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Ya boleh. Jadi beda, ada judi, ada perlombaan. Anak-anak juga kan ada perlombaan pidato. Oleh panitia kan sudah disiapkan. Nah boleh, tidak menjadi masalah. Termasuk ini catur juga. Ya kalau melihat kepada dasar hukum, kalau melalaikan waktu hukumnya akan menjadi haram. Kalau judi tumpangan hukumnya menjadi haram. Tapi kalau untuk musabaqah kemudian disiapkan hadiah, wah. Saya juga kalau bisa catur ini akan ikut perlombaan. Masalahnya saya itu bisa apa catur, thanks diajar sabar kali. Gitu. Jadi kalau untuk perlombaan tidak menjadi masalah. Itunya muta'atin li'aqdin fasidin. Ya tentu kalau bukan selain itu akan menjadi akad fasid. Qala Syekhul Islam fi syarhi al-Minhaj. Ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarah al-Minhaj. Itu Pak, kaitannya dengan nisyan. Tidak terlalu banyak yang dibahas tentang nisyan. Kita akan menginjak kepada judul baru, jadi kita ringkaskan yang menjadi uzur, yang menjadi sebab seseorang untuk mengakhirkan sholat atau melakukan sholat bukan pada waktunya, tentu karena tidur dan karena lupa. Tidur yang tidak ceroboh, lupa pun juga tidak
ceroboh. Bagaimana jika tertidur karena lupa, mengakhirkan sholat karena tidur dan karena lupa, tentu sholatlah tatkala ingat. Jadi jika termasuk dua elat ini dalam melakukan mengakhirkan sholat, tentu ya tidak sekonyong-konyong pauron Pak untuk mengkodoknya. Jadi tekenging rurusuhan yang hadiroh saja dulu laksanakan Pak ya. Baru setelah yang hadiroh itu Pak ya dilakukan kodok sholat. Kalau yang faitah lakukan saja dulu yang faitah. Tahu Pak kemarin yang faitah ya. Jadi cangegang faitah teh. Sadar di waktu duhur tapi hanya waktu cukup untuk melakukan wudhu dan 4 rakaat saja tidak selesai. Adaan saja, tapi bukan adaan hakiki. Adaan hanya sebatas untuk melakukan sholat. Tapi syarat elatnya karena tidur dan karena lupa. Kemudian mengkodok sholat yang teringat itu hukumnya wajib. Ya jadi mengkodok sholat yang ingat hukumnya wajib. Kemudian kalau mengkodok sholat yang tidak ingat hukumnya menjadi sunat. Nah itu. Kemudian selanjutnya kalau tidur itu sebelum waktu masuk sholat, maka hukum membangunkan tidurnya itu adalah sunat. Kalau tidur setelah masuk waktu sholat, maka hukum membangunkannya wajib. Gitu. Makanya kalau mau tidur setelah masuk waktu harus ada ajam. Ajam itu niat kerteg tekad anu kuat mau bangun pada waktu itu. Meskipun kejadiannya lebih atau keluar dari waktu. Agar boleh kodok saja Pak. Agar boleh melakukan kodok. Jadi harus ajam. Saya akan bangun tepat pada waktu ini gitu. Meskipun ya agak 2:30 kalau duhur gitu Pak ya. Itu pas adan tidur. Minimal ngajam saja biar boleh kodok itu Pak masalahnya. Biar diperbolehkan untuk kodok karena kecerobohan itu bukan karena tidur. Kecerobohan itu karena meninggalkan sholat. Jadi kalau membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu, hukum membangunkannya itu adalah wajib. Itu. Kemudian kemarin ada hal-hal yang tidur ini mewariskan fakir gitu, mewariskan sengsara dan ada banyak hal-hal yang mewariskan sengsara. Kemudian adab-adabannya tidur kemarin sudah dibahas. Itu Pak ya. Pada bab a'daru salat yaitu an-naum dan nisyan. Itu saja mungkin Pak, sudah selesai pasal. Ya, boleh ada yang ditanyakan dulu. Ini bertanya. Jadi meninggalkan sholat karena 2 ujur itu tidak berdosa. Tapi kalau pada saat kita ada kepentingan, ya pentingan contoh dalam akad nikah, ya, pada suatu akad nikah, pas adzan waktu sholat, nah apa yang kita lakukan supaya kita tidak berdosa? Karena itu sangat penting, ini juga penting. Ini secara hablum minanas, itu minallah. Pada saat akad nikah ada adzan duhur misalnya. Ya. Kita harus sholat, bagaimana? Satu sisi. Betul. Ya. Kita sini satu sisi apa? Supaya kita tidak berdosa. Iya betul. Ini hablum minanas, ini hablum minallah. Ya. Jadi buka di sini maaf ya, bukan tidak dosa meninggalkan sholat. Di sini konteks hukum bukan dosa meninggalkan sholat. Kalau terkena elat yang 2 ini, 1 tidur, kedua lupa, tidak menjadi dosa jika sholat di luar waktu itu. Bukan dosa tidak sholat. Nah kan deh Pak ya. Jadi kalau lupa dan tidur ini menjadi elat, itu tidak menjadi dosa jika sholat dilakukan di luar waktu itu. Jadi bukan apa tadi konteksnya? Bukan tidak dosa kalau meninggalkan sholat. Artinya boleh dengan 2 elat ini sholat bukan pada waktunya. Itu konteksnya. Tapi pada saat pernikahan. Bagaimana jika saat pernikahan?
Berarti mungkin ini mah beda judul ya. Ya. Beda judul, tidak termasuk judul elat tidur dan lupa. Ini saat adan, kemudian apa pas mau contoh Ya. akad itu terjadi pas jam 12 pas ngong adan gitu Pak ya. Apakah melanjutkan akad atau dengarkan atau sholat gitu mungkin ya. Gitu. Ya mungkin hablum minallahnya ya sesaat sebentar kalau sedang azan didengarkan saja dulu azan. Gitu Pak ya. Ya sambil ngeriung di sana ada siapa Pak? Ya situasional lah kita dengarkan. Bukan berarti meninggalkan sholat karena azan ini perintah untuk apa? Ya perintah untuk sholat. Adapun situasinya kalau kita sedang apa? Sedang mau melaksanakan akad, ya laksanakan saja dulu, dengarkan saja dulu adzan. Gitu. Nah, setelah selesai adzan lanjutkan apa? Akad boleh Pak. Setelah akad mungkin karena masih ada jeda waktu Pak, hampir 2 jam lagi ke jam 3 itu langsung melakukan sholat zuhur. Ataupun karena situasinya mungkin memungkinkan karena akadnya di dalam apa Pak? Di dalam masjid akan lebih afdol sholat berjamaah dulu baru langsung itu akad. Jadi sebetulnya mah bisa situasional Pak. Itu situasi seperti begitu. Jadi apakah di sini kan masalahnya tadi hablum minan nas, mungkin hablum minallah ya. Pada waktu itu sebetulnya mah bersamaan dengan 2 waktu tersebut bisa dilakukan antara hablum minanas dan hablum minallah. Jadi kalau untuk azannya afdolnya didengarkan, dilanjutkan akad, mungkin setelah akad baru sholat. Sama halnya Pak, maaf, tatkala kita mendengar azan, kemudian sudah dihidangkan makanan, kira-kira makan dulu atau sholat dulu Pak? Ya makan saya menekan adan. Nah itu situasional Pak ya. Yang penting mah sholat harus dilaksanakan pada waktunya. Adapun awal, pertengahan, dan akhir itu adalah masing-masing punya keutamaan. Gitu Pak. Jadi masalah awal, kemudian pertengahan dan akhir itu masing-masing punya keutamaan. Tapi kalau elatnya untuk mengakhir-akhir sholat, dosa hukumnya. Gitu. Jadi lalai pawailul lil musholin. Nah itu Pak mungkin insya Allah semoga tidak puas. Apakah boleh dijama atau tidak? Saya pernah mendengar kalau situasi seperti tadi sahibul hajat, tapi saya belum cari ini hadisnya. Katanya ada di dalam Sahih Muslim, katanya boleh dijama, tapi saya belum cari hadisnya. Itu ada yang mengatakan boleh untuk dijama karena elatnya kan tidak termasuk tidur, tidak termasuk lupa karena sibuk saja. Tapi sebetulnya maaf gitu, sebelum di make up bisa saja dalam kondisi sudah suci, sehingga kadang-kadang gitu Pak ya, hablum minanas kita ini luar biasa dibanding dengan hablum minallah. Ya kalau laki-laki sih simpel-simpel saja gitu, masalahnya ini siapa Pak? Ya ibu-ibu yang harus dengan make up. Ada yang mengatakan, sebagian ulama kalau situasi begitu ada yang mengatakan boleh untuk dijama, meskipun hakikat jama adalah bagi orang musafir gitu. Nah itu ada yang mengatakan, tapi saya belum cari jelas apa itu dalilnya. Ada keterangan dalam kitab Sahih Muslim, ada yang mengatakan seperti begitu. Nah itu kaitannya dengan jama gitu Pak ya. Itu mungkin karena elatnya tidak termasuk an-naum dan an-nisyan. Cukup Pak ya. Kita lanjutkan kepada bab baru. Dan akan berkaitan dengan hal-hal yang sudah dipelajari Pak. Diingat-ingat Pak ya. Dulu masalah bab najis.
ya, najis ma'fu, ya, kemudian najis terbagi 3, mughaladah, mukhaffafah, dan mutawasitoh, akan berkaitan pada bab bibayani syuruti sihhatis shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal bibayani pada bab yang menjelaskan syuruti sihhatis shalat, syarat-syarat sahnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Nah, syarat sholat ada 8. Matannya dulu, Pak. Syarat-syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini, pertama suci dari 2 hadas. Wat toharatu, dan suci, anin najasati, dari najis, pisaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan, awak, wal makani, dan tempat, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, 1, 2, 3, yang ketiga satrul aurati, menutup aurat. Wastiqbalul qiblati, kemudian syarat sholat itu menghadap ke arah kiblat. Wadukhulul wakti, dan telah masuk waktu. Ya, sholat harus sudah masuk waktu. Nanti akan dijelaskan di syarahnya. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, terhadap fardu-pardunya sholat. Wa alla ya'taqida, dan jangan mengitikadkan pardon yang fardu, min furudiha, dari keparduan-keparduannya, sunnatan, menjadi sunat. Nah itu Pak, 8 yang menjadi apa? Yang ketujuh mengetahui itu, itu ya. 1, 2 toharoh anin najasati, 2. Kemudian yang ketiga menutup aurat. 4 menghadap kiblat. Kemudian masuk waktu ke berapa itu Pak? 5. Ya, wal ilmu bipardiyatiha, mengetahui. Ya, itu ke berapa? Ke-6. Ke-7, jangan mengitikadkan yang fardu dari fardu-fardunya menjadi sunnah. Terakhir, wajtinabul mubtilat. Nah, harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ya. Itu syaratnya. 8 semuanya. Kita jelaskan satu-satu, sesampainya saja dulu Pak ya. Paslun fi bayani syuruti sihhatis salat. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Wa amma adapun syurutu, syarat-syarat wujubus salati, wajib salat, alam yadhkuroha al-musannif, maka belum disebutkan oleh musannif dalam bab ini. Jadi ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Liwuduhiha, tentu karena sudah jelas, auli adami ihtisosiha bisolati, atau karena tidak ada kekhususan bisolati untuk sholat. Ya, jadi ada syarat sholat, ada syarat wajib sholat, gitu ya. Kalau syarat wajib tentu jadi ada syarat sah, kemudian ada syarat wajib. Di sini yang akan dibahas adalah syarat keabsahannya. Kalau syarat wajib tentu bukan hanya pada sholat, pada ibadah-ibadah lain juga ada syarat wajib. Contoh sebagai puasa, syarat wajibnya apa Pak? Islam.
Nah, jadi kalau syarat wajib bukan hanya saja untuk ibadah sholat, untuk ibadah-ibadah yang lain pun juga pasti mencakup tentang adanya syarat wajib. Nah, kemudian syarat wajib zakat fitrah, zakat mal apa-apa? Syarat wajib zakat fitrah diantaranya adalah Islam. Ya harus beragama Islam. Syarat wajib sholat Islam. Jadi bukan hanya mencakup untuk sholat saja, tapi mencakup untuk keseluruhan ibadah. Makanya di sini dibahas tentang syarat sah, bukan syarat wajib. Wa sa'adzkuroha insyaallahu ta'ala tatmiman lil faidah. Dan akan disebutkan di sini insyaallah secara sempurna untuk melengkapi faidah. Qala al-musannif telah berkata, Syekh Imam Nawawi, Pak ya. Surutus sholati, syarat-syarat sholat apa? Wahia ma yatawaqqafu alaiha sihhatas sholati. Perkara yang menjadi boleh untuk keabsahannya pelaksanaan sholat. Walaisat minha samaniyatun. Terdiri dari 8. Al-awwalu yang pertama, toharatul hadasaini. Syarat sholat itu adalah harus suci dari 2 hadas. Inda kudratihi. Atau inda kudratihi tatkala dia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Tidak mampu menghilangkan 2 hadas, hadas akbar atau hadas asgor. Ya tentu kalau tidak mampu ya seperti pakidu tohurain, ya hilang 2 alat suci. Ya hilang 2 alat suci itu apa? Tanah dan air. Ya sholat saja lihurmatil wakti. Contoh anu kelepna tos naon Pak? Dol. Itu kan dia kan sulit untuk suci ya selamanya kan dia daimul hadas langgeng langgeng hadas sulit nih gitu. Masa setiap waktu harus can ge naon geus berbei. Sudah itu mah faqidu tahurain saja Pak. Ya seolah-olah hilang 2 alat suci. Ya salat saja, salat fardu lihurmatil waktu, hanya sebatas untuk menghormat waktu. Tapi kalau sudah sembuh wajib qada gitu Pak ya. Kalau sudah sembuh wajib qada. Ya kan enggak akan sembuh-sembuh. Ya mungkin selama itu juga karena belum sembuh tidak wajib qada gitu Pak ya. Karena kan elatnya kan di sini kan bagi indah kudratihi selama ada kemampuan. Tapi kalau dia mampu walau sholat biduniha, sholat dengan tidak menanggung hadas, tidak menanggung hadas, walau nasian meskipun lupa lam tasihah sholatu. Tentu meskipun lupa lam tasihah teu sah salatna. Itu jadi bagaimanapun juga meskipun dalam keadaan lupa, waduh saya ini tidak wudu. Ya lam tasihah sholatu, ya teu sah salat bagaimanapun juga. Salat ini harus dalam keadaan suci dari 2 hadas, baik hadas asgor ataupun hadas akbar gitu Pak ya. Indah kudratihi. Jadi bagi mereka yang lemah, yang selamanya entep hadas gitu Pak ya. Ya salat sajalah gitunya. Lifaqdi tahuratain gitu ya. Seolah-olah dia hilang 2 alat suci. Banyak memang Pak pertanyaan-pertanyaan yang contoh ini celana saya ini kena najis gitu Pak ya. Tapi tentu bukan di rumah, mungkin di perjalanan gitu ya. Sementara waktu sholat sudah datang dan saya sudah mencari kemana saja. Sedangkan gitu Pak ya, bagaimanapun juga kalau sholat ya harus suci
dari najis. Dulu kan di sini dikatakan gitu ya. Ya sholat saja lihurmatil waktu, hanya untuk menghormat waktu tanpa sholat sunat. Tanpa melakukan sholat sunat. Sholat saja untuk menghormat waktu. Cuma nanti jika ada yang suci, maka pakailah, kemudian dikodok sholatnya. Jadi tidak ada alasan seseorang apapun untuk tidak meninggal. Untuk apa? Tidak melaksanakan sholat. Gitu. Jadi tetap sholat itu wajib selama akal gitu Pak ya menetap pada dirinya. Gitu. Nah itu. Wa fi suratin nisyan yusabu ala qasdihi duna pilihi ilal qiraah wa nahwiha mimma la yatawaqqafu ala wudu'in. Kaitannya dengan lupa ini akan mendapatkan pahala ala qasdihi. Jadi meskipun lupa tetap pahala mah dapat. Dari apa? Dari memaksudkannya untuk melakukan sholat duna pilihi, tapi dari pengerjaan sholat tidak mendapat pahala. Itu kaitannya dengan lupa. Tapi tetap gitu. Kalaupun masalah lupa, kemudian dia melakukan sholat, ya tetap tidak sah sholatnya. Kaitannya dengan hal itu, dia mendapatkan pahala dari memaksudkan untuk sholat, tapi tidak mendapatkan pahala dari pelaksanaan sholat. Karena kenapa? Ya, dia sholat dalam keadaan menanggung hadas. Illa al-qiraah, kecuali membaca surat Al-Fatihah yang wajib di dalam sholat, wa nahwiha atau yang lainnya, mimma la yatawaqqafu ala wudu'in, bagi mereka yang memiliki wudu. Jadi kan ada Pak, dulu kita sudah belajar larangan-larangan bagi orang yang menanggung hadas. Kemudian larangan-larangan bagi mereka yang junub. Kemudian larangan-larangan bagi mereka yang haid dan nifas. Masih ingat Pak? Ada. Yang tidak punya wudu tidak boleh berapa perkara? 4. Kemudian yang junub tidak boleh berapa perkara? Nah, lupa apa ya? Alhamdulillah. Makanya akan berkaitan Pak ya dengan yang sudah disampaikan. Kemudian bagi yang nifas dan yang haid ada larangan-larangan berapa Pak? 10 gitu Pak ya. Nah itu diantaranya. Itu bagi yang junub diantaranya tidak boleh membaca Al-Quran. Itu jadi memang berkaitan Pak ya. Nah, di sini. Payusabu ala pilih aidon. Maka untuk pelaksanaannya dia mendapatkan pahala. Nikmain kana junuban lam yusab alal kiroah alal akrob. Menurut pendapat akrob ya bagaimanapun juga mereka yang junub membaca Al-Quran ya lam yusab tidak mendapatkan pahala. Maka kemarin dikatakan Pak ya orang yang junub artinya dia dalam keadaan menanggung hadas besar gitu. Kemudian kalau dia makan maka akan apa? Miskin. Kemarin kan ada ya hal-hal yang menjadikan sengsara yang mewariskan miskin. Di antaranya adalah makan dalam keadaan junub. Nah, itu mewariskan miskin. Nah, apalagi ini gitu ya lam yusab dalam keadaan dia junub kemudian ya lupa kirain teh sudah apa Pak bersih-bersih mungkin Pak ya sholat gitu kan. Nah, itu. Amma faqidut tahuraini, adapun faqidut tahurain hilang 2 alat suci palatus tarotu atau haroh, maka tidak disyaratkan untuk bersuci bihaqihi menurut pendapat yang hak dalam sebenarnya ma'awujubil i'adati alaihi, tetapi kewajiban dia untuk mengulang kembali ya itu bagi mereka yang faqidut tahurain. Hilang 2 alat suci ya. Kalau hilang 2 alat suci tentu syarat-syarat ini tidak menjadi apa-apa. Ya tidak menjadi syarat. Karena kenapa? Loh bagaimanapun juga 2 alat sucinya saja tidak
dipakai. Tapi bagaimanapun juga keadaannya adalah dia hanya wajib melakukan sholat saja untuk menghormati waktu tanpa gitu Pak ya ya tanpa melakukan wudhu ataupun tayamum, tapi dia wajib qodho. Nah itu yang pertama Pak ya. Jadi harus dalam keadaan suci, tidak menanggung hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar gitu Pak ya. Ada yang ditanyakan dulu boleh? Oh, bukan berarti begitu ya. Artinya begini, bagaimana dia akan membaca, kan bagi orang yang junub itu haram membaca Al-Quran. Terkecuali membaca Al-Qurannya di dalam apa? Hati. Nah, sekarang bagaimana dia akan melaksanakan sholat? Gitu. Sementara dia dalam keadaan menanggung hadas, tentu sholatnya juga tidak sah. Gitu. Nah, jadi bagaimana orang yang junub membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran. Makanya gitu, bagi yang junub secepatnya lah untuk bersuci. Kalaupun mau membaca ayat suci Al-Quran, seyogianya jangan dilafalkan, hanya di dalam hati saja. Itu kaitannya orang yang junub membaca Al-Fatihah. Itu. Bagaimana kaitannya dia junub, kemudian faqidu tahurain, itu kan yang menjadi masalah mungkin. Ya, dia junub, kemudian hilang dua alat suci. Menurut sebagian pendapat para ulama, bagaimanapun juga dia tidak akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Fatihah, karena ada larangan-larangan bagi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ari sholat nama gitu. Kartos teh. Cuma dia tidak mendapatkan pahala karena kondisi dia dalam keadaan junub. Pas mau bersuci hilang dua alat suci. Jadi segala sesuatunya itu hanya menghormat waktu saja. Tapi jika salah satu alat sucinya sudah didapat, ya dia sebagaimana biasa menghilangkan hadas besar. Makanya wajib qodho. Nah itu kaitannya dengan konteks yang ditanyakan, insya Allah. Ada lagi? Cukup. Wasani yang kedua, syarat sholat itu adalah at-thaharatu anin najasati. Harus suci dari pirang-pirang najis, dari jenis-jenis najis. Atau la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Bisaubi, di dalam pakaian, dalam baju. Jadi yang harus suci dari najis itu adalah satu pakaiannya. Apa pakaian itu? Al-malbus. Pakaian yang dipakai waktu sholat. Min kulli mahmulin lahu. Atau segala sesuatu atribut yang dibawa sholat. Itu harus suci dari najis. Contoh, maaf, yang punya cincin. Atau yang punya jam. Yang punya gelang. Yang pakai masker. Semua atribut yang dibawa dalam sholat, baik yang di dalam, kalau perempuan mungkin ya, itu semuanya harus dalam kondisi suci dari najis. Wa illam yataharrak biharokatihi wa mulakin lidzalika, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, semuanya harus dalam keadaan kondisi suci. Nah itu. Jadi segala sesuatu yang menempel gitu ya, yang tatkala sujud ikut sujud gitu ya, tatkala i'tidal ikut i'tidal, semuanya barang-barang gitu ya harus dalam keadaan suci dari najis. Kalau maaf kita sedang sholat gitu ya, kemudian jam ini terkena najis, wah berarti tidak sah sholatnya meskipun maaf sorbannya suci, kemudian bajunya bersih. Ini masalah najam, ayah getih gitu ya. Tetap.
Ya, bisa saja. Nanti ada yang ma'fufah ya, nanti dibahas. Nah, di sini allati la yu'fa, tentu yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Ya beda-beda lagi dengan najis yang nanti dimaafkan. Wal badan, kedua, najis itu harus suci gitu ya. Minal badan, badan itu ya awak. Atau asyamil, mencakup badan itu adalah lidakhili anfihi, di jero hidung katanya Pak. Harus bersih juga. Wa anfihi, apa, di dalam mulut, au ainihi gitu. Atau di dalam apa? Mata, jangan sampai ada najis. Gitu. Kalau ke bawah termasuk badan itu, ya tentu tidak sah. Wal makan, dan tempat. Yulaki, yulaki syai'an, yang menetap sesuatu min badanihi, dari badannya, au malbusihi, atau pakaian yang dipakainya. Jadi makan di sini, tempat sini adalah sesuatu yang menetap, apa yang ada di dalam badan, au malbus, atau sesuatu yang menetap pada pakaiannya. Itu. Jadi harus suci itu, satu, saum pakaiannya, dua, badan, ketiga, makan tempat. Saum itu ya segala sesuatu yang dipakai, atribut yang dibawa di dalam sholat, baik bergerak ataupun menetap, itu semuanya harus dalam kondisi suci. Kemudian yang kedua termasuk badan. Badan ini termasuk apa yang di dalam hidung, di dalam mulut, atau di dalam mata. Gitu. Janten Pak, upami netepan aya korong, kumaha Pak? Ari korong najis ente. Kan dulu sudah dibahas, makanya ini berkaitan dengan hal yang sudah dibahas pada bab najis gitu. Henteu ari najis mangan geuleuh gitu. Gitunya. Gitu seperti cileuh, pakai salat aya cileuh. Ini kan tidak boleh teh najis. Gitu. Najis kan ari korong mah gitunya. Henteu najis ngan geuleuh. Tapi disebut najis teh makodaro, ya sesuatu yang kotor itu najis. Ari satia-satia sama diulah aya gitu korong teh dinu naon Pak. Dina pangamung teh upami nuju netepan. Nah gitu. Diantawi senama. Ada apa yang ditanyakan dulu? Sampai hati mah sedikit lagi nih. Apa Pak? Ya. Kan ya itu kan bukan najis, tidak termasuk najis. Ya, jadi kan yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari lambung. Ya, upami olab, utah, tanem eta naon? Najis. Gitu Pak, tah upami Bapak panginten punten leng lieur nuju netepan borolo. Henteu borolo, kakak diheum-heum di mana Pak? Nah berarti itu mah batal karena sudah terkena najis. Sesuatu yang keluar dari maidah, dari lambung kemudian melalui tikoro diheum-heum, ya batal itu mah salatnya. Karena kenapa? Mulutnya membawa najis. Mungkin bisa jadi begitu ya, badan itu termasuk mulut. Kumaha wame dimasukkeun? Ya itu makanya subhanallah 2 kali najis gitu ya. Nah, itu. Apa boleh? Ya seperti Pak Dodo gitu ya. Kita ada acara kemudian pakaian kita terkena najis. Ya. Sebetulnya bisa dibersihkan. Tapi masalahnya kan situasional, satu mungkin malu, kedua nggak memungkinkan gitu ya. Ya. Nggak memungkinkan dibersihkan. Padahal air apakah waktunya hampir habis. Nah, apakah itu bisa dilaksanakan sholat dulu kemudian dikodok atau nggak tetap membersihkan lagi? Ya. Bagaimanapun juga di antara syarat sah sholat itu harus
suci, bersih dari najis. Itu mungkin konteks yang tidak bisa ditolerir, Pak. Bagaimanapun juga kondisi badan, pakaian, tempat harus dalam keadaan suci. Cuma masalahnya tadi, apakah najis tersebut ma'fu, dimaafkan atau tidak ma'fu. Kalau konteks najis itu dimaafkan, berarti boleh. Kalau najis tersebut tidak dimaafkan, berarti mutlak hukumnya. Tapi kan kadang-kadang, wah ini kalau ini basah semua misalkan, kan jadi malu. Aspeknya juga jadi bukan karena Terkena najis. bukan karena syariat, tapi karena malu nanti dibersihin basah semua. Bisa dibersihkan, tapi Ya. aspeknya kan jadi aspek manusiawi. Sebetulnya mah kalau kaitan aspek manusia dengan hablum minallah harus lebih dipentingkan. Hablum minallah, Pak, bagaimanapun juga. Karena konteks ibadah ini adalah tuntunan syariat. Gitu. Karena keabsahan dan tidaknya kan yang jadi patokan adalah syariat. Gitu. Kalau urusan malu dan tidak malu mungkin dengan manusia hanya sebatas waktu itu saja. Gitu. Tapi kalau urusannya dengan Allah, kontekannya syarat berarti kaitannya dengan konteks ibadah yang tidak diterima. Nah, jadi bagaimanapun juga ya ya konteks syariat harus lebih diutamakan dibanding bagaimanapun juga dengan konteks-konteks yang lain karena kaitannya dengan keabsahan di dalam beribadah. Nah, itu mungkin. Ya mungkin bisa dibersihkan cuma jalalibreg gitu, Pak. Manya netepan ngiringan nanti berjamaah jalalibreg gitu, Pak ya. Gitu. Ya, itulah lebih baik daripada sholat membawa najis. Itu mungkin konteksnya. Ya. Ustaz, kalau lagi sholat bersin gitu Ya. kan keluar tuh ya. Tuh. Ingus itu ya. Terus dalam keterangan kalau bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah gitu. Ya. Nah pada saat sholat, nah kita alhamdulillah gimana? Supaya abdul sholatnya dalam konteks bersin. Tuh. Jadi kan apabila engkau bersin ucapkanlah alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya yarhamukallah. Kemudian orang yang ketiga yahdikumullah. Seorang bersin yang di pinggirnya yarhamukallah. Tentu kalau di dalam sholat konteks yang berbeda. Artinya ya mungkin itu bisa dilakukan diri sendiri hanya mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya saja. Gitu. Karena kan konteksnya lagi bersin. Karena konteksnya konteks maksur di dalam sholat itu. Segala sesuatunya harus terjaga. Bagaimana dengan kotoran yang keluar? Gitunya ditungkup ku naon, Pak. Subhanallah akbar. Ditungkup ku panangan ditinggal gitunya leho hungkul gitu, Pak ya. Najis tidak, Pak? Tidak najis ya, sembunyikan saja, Pak. Sembunyikan. Ya oleh. Maaf nih, pentingnya sorban di antara gitu. Pentingnya sorban teta mungkin Pak ya. Gitu kan kadek ulah dioles-oles. Geus beres assalamualaikum assalam. Ngajak sasalaman kawan. Wah bahaya teta modus. Jadi sebetulnya tidak ada halangan seseorang melakukan sesuatu tatkala memang secara naluri dia harus bersin. Tapi bagaimanapun juga sekali lagi segala sesuatu yang keluar dari ini adalah tidak najis mampu disebutnya itu kotoran, Pak. Tapi maafu itu dimaafkan. Dulu kan sudah yang keluar najis itu sesuatu yang keluar dari lambung saja. Nah itu jadi itu situasional, Pak lah. Kumaha carana menyembunyikan. Nah, itu Pak kaitannya dengan ya. Kalau bersin ya ucapkanlah alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya ya khusus saja dalam bacaan karena konteksnya dalam ritual ibadah sholat.
Ya, tidak mengucapkan alhamdulillah pun juga waktu bersin kan tidak menjadi apa satu syarat mutlak. Itu hanya kesunahan-kesunahan saja. Gitu ya. Kesunahan-kesunahan saja, jadi bukan syarat wajib tatkala bersin harus mengucapkan bersyukur itu. ya gitu. Itu konteksnya. Subhanallah. Gimana? Ada lagi atau ya boleh. Ya. Betul. Betul. Hmm. Betul. Betul. Ya, betul. Ya. Fakidut tahurain. Ya, fakidut tahurain. Hilang dua alat suci. Tetap lakukanlah nanti kodok duhur. Kalau sedang Jumat, berarti kodok zuhur. Setelah itu ya sholat duhur saja 4 rakaat. Ya, karena tadi situasi tidak akan memungkinkan karena dia duduk di saf yang paling depan. Ikuti saja imam sampai selesai. Cuma tadi jadi ditasarufkannya kepada fakidut tahurain, hilang dua alat suci. Berarti nanti wajib kodo, bukan kodo Jumat. Ya. Kodo. Kodok duhur atau sholat duhur gitu kan ya? Dia kan meninggalkan sholat Jumat, bukan meninggalkan sholat duhur. Ya kodok duhur, bukan kodok Jumat. Dan gak ada kodok Jumat. Oh, yang menjadi masalah apakah dia adaan atau kodoan gitu ya? Gimana Pak Haji? Kalau ada, tapi adaannya kan di sana masih adaan hakiki. Kodoan disebut memang masih dalam keadaan apa? Konteks waktu. Ya mungkin adaan hakiki pun juga tidak menjadi masalah karena apa? Batal masih dalam keadaan waktunya. Berarti melakukan sholat zuhur. Ya batal Jumat. Ya betul. Batal Jumat berarti dia tetap adaan usolli fardhu zuhri. Adaan lillahi ta'ala. Itu. Bukan kodok, karena dia tidak meninggalkan Jumat kan, karena batal sedang melaksanakan Jumat. Kodok itu jika dia terlewat waktu. Iya. Iya betul. Jadi adaan tetap, jadi bukan kodokan karena batal dalam kondisi situasi sedang sholat. Jadi beginilah mungkin konteksnya. Saya bukan sedang Jumat lah, sedang sholat saja. Kemudian batal sedang sholat, ya bukan kodoan, tetap adaan, batal saja sholatnya. Kalau karena kentut, gitu, karena apa ya keluar sesuatu dari dua lubang, berarti apa? Bukan batal Pak, ruksak sholatnya. Dulu kan sudah disampaikan Pak ya, Bapak sedang sholat, kemudian kentut, batal tidak Pak? Batal wudunya betul. Batal wudunya bukan batal salatnya. Batal wudunya berarti konteksnya dia harus memulai dari wudu. Ya, dari wudu. Kalau sedang sholat, kalau sedang sholat terkena najis berarti batal sholat. Berarti dia memulai dari takbiratul ihram setelah menghilangkan najis. Nah itu mungkin Pak ya. Pertanyaannya seperti begitu. Jadi tetap dalam kondisi adaan karena bukan meninggalkan Jumat karena batal Jumat. Berarti melakukan sholat zuhur ya adaan pada waktu itu juga. Sama dengan berjemaah takbir Jumat yang jemaah kubur tidak dipakai, tidak tetap bukan baru. Ya tetap itu karena apa? Batal Jumatnya. Kalau batal Jumat berarti tetap melaksanakan duhur adaan. Itu Pak ya. Nah itu insya Allah. Karena kaitannya dengan batal. Cukup Pak ya? Cukup dulu. Nanti kita lanjutkan lah insya Allah.
Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.